sama menyimak materi yang sudah dipersiapkan oleh narasumber kita. Dengan hormat, waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Bapak Dr. Misno SHI SMEI, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Abu Rizal Akbar, Bapak Abu Rizal Akbar. Terima kasih, mohon maaf. Saya akan share screen ya, mudah-mudahan sudah bisa. Ini di Bogor sedang hujan deras sekali nih. Masya Allah, sangat luar biasa sekali gitu ya, tapi tidak menyurutkan semangat ini untuk kita belajar sama-sama. Baik, saya akan mulai. Sudah terlihat ya slide saya simpel saja, tidak terlalu ini, tapi temanya tadi menarik karena terkait dengan filsafat juga gitu ya, jadi nyambung nih, kayaknya memang diinikan oleh panitia nih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, yakni fi riwayatit tawilah, fakana Abdullah bin Amr bin al-As yuhaddisu annahu bata ma'hu salasan layalin. Wa hadhihi yakni min min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, ya. Faqala fattala'a rajulun minal ansar tantifu lihyatuhu mimma'in wudu'ih mu'alliqan alaihi biyadihi shimal. Falamma kana minal ghaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. 6. Rawahu yakni fi ar-raqaiq li Ibnul Mubarak. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kesempatan amanah yang diberikan kepada saya untuk kita bisa diskusi terkait dengan filsafat penelitian dan penelitian kualitatif. Pertama kepada panitia dan juga moderator ya, Ustadz Dr. Abu Rizal Akbar, terima kasih, dan juga pemateri sebelumnya yang sangat luar biasa sekali ya. Baik, tema saya atau topik yang coba kita diskusikan bersama ya, walaupun ini adalah pengabdian kepada masyarakat, tapi justru tadi merujuk kepada akwal atau perkataan atau pendapat dari pemateri pertama bahwa kita itu bukan hanya doktrinisasi tapi juga mencerdaskan gitu ya. Jadi kalau doktrinisasi sudah bukan masanya lagi, tetapi kita membuka mata kita, membuka pandangan kita ya. Why? Because the world is flat today ya, dan saatnya kita itu bisa membaca dan dibaca oleh dunia tentu saja. Nah, terima kasih, dan kita awali dengan karena saya perspektifnya Muslim, bagi agama yang lain ya dipersilahkan untuk mungkin melihat beberapa referensi-referensinya. Ketika berbicara, karena topik saya adalah tentang filsafat penelitian, ya spesifikasinya adalah penelitian kualitatif ya, walaupun nanti ketika bicara tentang filsafat saya akan singgung juga tentang kuantitatif. Why? Because today if we talk about the quantitative or qualitative, I think it's the order
short word ya. Sekarang kita sudah menggunakan mixed method ya, ataupun kuantitatif gitu ya. Jadi sudah gabungan gitu ya. Tapi ya kalau di S1 dengan S2 masih biasa ini kuantitatif atau kualitatif. Padahal saatnya sekarang adalah ya bagaimana sebenarnya ya memahami dulu nih tentang filsafat dari penelitian itu sendiri gitu kan ya. Jangan tiba-tiba saya mau pakai kuantitatif atau kualitatif. Nah, termasuk juga di nanti tren dari PTK ini, penelitian tindakan kelas ini. Jadi mungkin kita akan diskusi dengan sesuatu yang baru. Mungkin ketika bisa nggak sih penelitian tindakan kelas itu menggunakan kualitatif? So I will say why not gitu ya? Kenapa tidak gitu ya? Nah, sebagai seorang Muslim saya awali dengan satu intisari kalau pribadi saya, subjektivitas saya adalah bahwa sebuah riset, sebuah penelitian itu selalunya ya ujungnya adalah mencari sebuah kebenaran. Saya rasa ini semuanya sepakat ya. Tujuan membuat sebuah penelitian, melakukan riset itu adalah mencari sebuah kebenaran. Dan di surat An-Nur ayat ke-35 ya, ini berbicara tentang sebuah kebenaran yang ultimate goals menurut saya itu ya. Jadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya sebuah cahaya kebenaran yang mutlak milik dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kalau pendekatan filsafat tadi kayaknya perlu lebih mendalam ya makna dari nurun ala nur gitu ya. Tapi di situ ada tulisan juga bukan hanya kebenaran yang sifatnya seolah-olah itu transenden dan abstrak, bukan. Kenapa? Karena di ayat berikutnya itu adalah apa? Dikatakan yahdillahu linurihi mayyasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan cahayanya ya kepada orang-orang yang memang dikehendakinya. Berarti sebuah kebenaran ada puncak kebenaran yang paling tinggi, al-haqqu mir rabbikum, tetapi kemudian ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya lebih ke arah apa ya, bisa disebut dengan ya relatif, subjektif dan continuous. Ya dia berkesinambungan. Kenapa nanti we will talk about the character of the research ya, bagaimana karakter dari penelitian itu dia terus-menerus, bukan stagnan, bukan berhenti di satu tahap saja. Ketika ini sebuah kebenaran mutlak, tidak ya. Karena apa? Kita mengatakan bahwasanya we stand in the shoulder of giant ya. Kita itu berdiri di pundak para raksasa atau raksasa yang di mana itu banyak sekali kebenaran-kebenaran yang lainnya. Oh, ketika bicara tentang kebenaran ini, kalau pendekatannya perspektif filsafat itu memang sangat menarik sekali gitu ya. Nanti kita bisa diskusi lah, we can discuss about it gitu ya. Ini yang pertama. Jadi perspektif terkait dengan sebuah kebenaran yang ternyata kalau kebetulan my background in Islamic law gitu ya, dalam hukum Islam itu ada syariah, itu adalah kebenaran mutlak gitu ya. Kemudian ada fikih yang kebenarannya itu relatif, dan ada konun yang dia kebenarannya itu sangat teritorial gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa membedakan, oh ini konun, ini fikih, ini syariah. Ini mungkin Ibu dan Bapak sekalian yang backgroundnya hukum Islam bisa nyambung nih dengan ini. Oke. Kemudian karena saya berbicara tentang kualitatif gitu ya, bukan berarti saya anti dengan kuantitatif, tidak gitu ya. Kita akan melihat karakter dari ilmu pengetahuan. Kalau sebuah objek penelitian itu mesti atau harus digunakan pendekatan kuantitatif, ya kuantitatif gitu ya. Nah, ini biasanya penelitian di skripsi, tesis atau disertasi gitu ya. Kalau penelitiannya guru besar tentu dia akan lebih komprehensif gitu ya. Tidak hanya melihat satu perspektif saja gitu ya. Oke. Ada sebuah riwayat yang menurut saya sangat menarik sekali. Ini dari Az-Zuhri ya, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak gitu dalam kitab Az-Zuhud gitu ya. Jadi kisahnya itu para sahabat Nabi itu sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ya, kemudian tiba-tiba itu ada seorang laki-laki yang lewat ya di depannya. Kemudian Nabi mengatakan, yatlu alaikumul ana rojulun min ahlil jannah ya. Jadi akan lewat ya kepada kalian itu, di depan kalian itu seorang laki-laki dari ahlul jannah, dari penduduk surga ya. Secara akidah kita paham tidak boleh menyebutkan orang itu adalah ahlu surga, tetapi ketika Nabi menyebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu ki-nya, itu kuncinya. Sehingga kemudian bahkan bukan cuma sekali ya, tetapi beberapa kali gitu ya, beberapa kali lewat, sampai 3 kali disebutkan di situ. Ternyata Nabi selalu mengatakan seperti itu, yatlu alaikumul ana rojulun min ahlil jannah.
ya akan lewat di depan kalian seorang laki-laki yang dari penduduk surga gitu ya. Nah, maka kemudian salah satu dari sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As ini penasaran gitu ya. Penasaran kayak gimana sih? Bener nggak laki-laki ini dia penduduk surga gitu ya? Apa sih kelebihannya? Maka kemudian apa sih Abdullah bin Amr bin As ini kemudian mendatangi laki-laki itu, kemudian tinggal di rumahnya selama 3 hari, ya kemudian memperhatikan bagaimana sebenarnya contoh ataupun laki-laki yang disebut oleh Nabi SAW itu sebagai ahli jannah, sebagai ahli surga gitu ya. Kemudian tapi ternyata apa? Ya sholat seperti biasa, puasa seperti biasa, saum seperti biasa, ibadah yang lain seperti biasa sampai ketiga harinya. Ya, maka ketika 3 hari ternyata apa? Nabi nggak nyebutkan tuh apa si Abdullah bin Amr bin As itu nggak dapet tuh ya. Jadi kalau kita bilang itu dia sudah 3 hari di rumahnya, di rumah laki-laki itu, tapi nggak menemukan. Oh ternyata dia biasa aja kayak orang lain gitu, nggak ada kelebihannya gitu ya. Maka kemudian ketika mau pulang, ya Abdullah bin Amr itu mengatakan bahwasanya dikatakan bahwasanya apa? Falamma madat salah setelah waqitu anikh takiro amaluhu, maka kemudian Nabi si orang laki-laki ini dia mengatakan innahu lam yakun baini wa baina walidi ghadabun wala hajar. Nah, akhirnya ini yang perkataan dari Abdullah bin Amr bin Al-As ya. Nah, terakhir dia nggak dapat apa-apa gitu ya. Akhirnya dia mengatakan di sini disebutkan nih fatalaat anta fitil kasalasi maratin fa'aratu an awiya ilaik fandur ma amaluk tadi bika falam aroka ta'malu kabiron amal. Jadi nggak ada amal-amal yang baik ya yang lebih dari orang lain yang dia menyebut sebagai surga. Maka kemudian laki-laki itu mengatakan ya ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajudu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin. Ya, laki-laki yang diteliti oleh Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya sama seperti laki-laki, seperti orang-orang pada umumnya gitu, tapi ada satu hal, la ajudu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin. Saya dalam hati saya itu tidak ada rasa dengki, rasa hasad, rasa iri kepada kaum muslimin yang lainnya. Wala aksiduhu ala khairi a'ta'ullahu iyyahu. Wa qala Abdullah bin Amr bin Al-As, hadhil lati balagat bika wa hiyal lati la nutiku. Ya, akhrajahu Ibnul Mubarak dan seterusnya. Jadi ini cerita yang menurut saya sangat fenomenologis ya, dengan perspektifnya metode kualitatif, di mana sebuah kebenaran ternyata dia tidak bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan observasi. Ya, kemudian hadis Nabi itu yang jelas-jelas benar itu ya dikatakan bahwa sahabat juga tidak langsung menerimanya begitu saja gitu ya. Perlu meyakinkan apa sih sebenarnya kenapa Nabi mengatakan, kenapa Nabi bersabda seperti itu. Nah, ternyata juga dalam observasi sampai 3 hari, nanti kalau kebersamaannya nanti berarti menggunakan pendekatan etnografi, tapi kemudian ketika melihat lebih the meaning deep atau deep meaning gitu ya, makna yang lebih mendalam, dia menggunakan istilah fenomenologi. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita akan menemukan banyak sekali kebenaran-kebenaran, terutama dengan pendekatan memang social sciences. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya karakter dari sebuah penelitian. Ya, kalau kita mengajarkan selalunya adalah logis, sistematis, dan juga empiris. Tetapi kemudian kalau saya biasanya kalau mengajar itu saya kaitkan juga dengan Islam, di mana dia juga harus bersifat bukan hanya logis, sistematis, empiris, tapi dia include di dalamnya itu adalah sifat dari ya bisa dikatakan ilahiyah, robbani, atau juga disebut dengan celestial research ya, atau penelitian yang berbasis wahyu langit. Nah, dari sini kita menemukan bagaimana karakter dari penelitian yang dia sifatnya itu sistematik, dan juga saya selalu mengenalkan ke mahasiswa saya terkait dengan Islamic paradigm in research ya, khasnya di maqasid, di usul fikih, dan di berbagai disiplin Islamic studies. Saya rasa ini merupakan hal yang mungkin ya yang biasa dikembangkan tuh di Islamic studies biasanya gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dari sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya sebuah penelitian itu akan sangat dipengaruhi oleh sebuah paradigma.
ya oleh sebuah paradigm, ya oleh sebuah basic filosofi ataupun dasar dari pemikiran. Saya yakin kita bisa diskusi tentang ini, tentang bagaimana sebenarnya munculnya misalnya kenapa statistik ataupun kuantitatif itu sangat mendominasi. Bahkan kebetulan saya juga di Islamic Economic and Business dan juga Finance, ya, kuantitatif ini ataupun statistiknya ini itu terbawa tuh ke dunia ilmu ekonomi, sehingga seolah-olah sekarang yang muncul adalah ilmu ekonomi itu ya kuantitatif gitu ya. Ilmu ekonomi ya angka, padahal dia base-nya adalah dari social sciences tentu saja. Nah, ini menjadi hal menarik sehingga seorang peneliti yang baik dia harus paham tentang basic filosofi dari ilmu ataupun rumpun ilmu yang akan dia teliti, termasuk juga paradigma yang digunakan oleh peneliti tersebut, sehingga dia mengetahui, oh ternyata misalnya riset saya ini lebih cocok ketika memang trennya itu mungkin karena mungkin nanti kalau yang masih mahasiswa itu biasanya banyak dipengaruhi oleh supervisornya, oleh dosen pembimbing akademiknya gitu, sehingga yaudah kuantitatif saja, karena kuantitatif itu ada yang masih mengatakan itu kuantitatif adalah ya kebenaran mutlak gitu ya, kebenaran yang sebenarnya, sementara kualitatif itu masih multi tafsir dan seterusnya. Oke, nah Ibu dan Bapak sekalian, dalam filsafat penelitian ini saya banyak akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya sebuah ontologi dari sebuah riset atau penelitian, kemudian juga pendekatan epistemologinya. Kemudian kalau di social sciences, di ilmu sosial itu dia menggunakan human nature juga, dan juga metodologi, dan dua terakhir tambahan dari saya itu adanya Islamic worldview gitu ya, dan juga tauhid tentu saja yang menjadi satu paket yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah penelitian. Ya, kenapa? Karena ya ini mungkin subjektif ya, subjektif saya tentu saja gitu. Tapi tidak masalah, kita bisa diskusi tentang hal ini. Oke, kita akan bicara tentang ontologi, epistemologi, human nature, kemudian metodologi, tauhid, dan juga Islamic worldview. Ini yang 4 pertama itu saya ambil dari Barrel dan juga Morgan ya di 1979. Ini tahun lahir saya kebetulan gitu ya. Jadi saya lahir, mereka sudah membuat metode ini. Ya, kalau kita bilang sebagai ilmuwan tentu saja ini ya jadul banget gitu ya. Padahal banyak sekali yang terbaru. Tapi ternyata ya ketika kajian filsafat itu masih banyaknya ya ini, walaupun sekarang berkembang namanya filsafat digital misalnya. Pemateri sebelumnya juga sangat pakar, expert di bidang tadi filsafat keuangan ya, finance filosofi, sangat luar biasa sekali. Oke, ketika bicara tentang ontologi, karena kajian kita ini adalah apa ya, bisa disebut sangat teoritis, apalagi filsafat gitu ya, selalu menggunakan ini sangat abstrak gitu ya, tidak realistis gitu. Padahal justru dari sesuatu yang abstrak itulah kemudian kita bisa mendapatkan atau kita bisa merumuskan, mewujudkan kepada objek yang lebih real. Nah, ini saya akan juga combine dengan Islamic worldview karena yaitu bidang saya juga, kemudian juga mungkin menjadi bahan yang baru. Seperti saya juga mengutip tadi perkataan dari pemateri sebelumnya bahwa ya kalau kita hanya mengikuti apa yang ada misalnya di Western gitu ya, baik di East ataupun di West gitu ya, ya kita nggak ada apa-apanya, nggak bakal bisa mengejar mereka gitu ya, dari banyak hal gitu ya. Tetapi ketika kita punya karakter, misalnya karakter Indonesia, karakter Nusantara, lebih lokal lagi mungkin karakter Jawa, Sunda, Makassar, Bugis, dan lain sebagainya, saya rasa itu justru kelebihan kita itu di sana gitu ya. Oke, ketika bicara tentang ontologi tentu saja kita bicara tentang inti dari sebuah fenomena. Ya, ini menarik sekali, dan kita lihat ini kalau kita langsung praktekkan misalnya di PTK, penelitian tindakan kelas tentu saja gitu, kita akan bisa menemukan kenapa misalnya saya kebetulan ya alhamdulillah qadarullah punya pengalaman mengajar dari mulai SD ya, MI, kemudian juga MTS, SMP, SMA sampai di S1, kemudian sekarang di program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syahid Bogor. Jadi bisa membedakan ya kenapa sih
misalnya ketika saya mengajar SD dulu itu ya, kita ngelihat kenapa seorang anak ini kok nakal banget gitu ya, sampai gurunya ini biasanya paling paling kesel banget gitu. Misalnya ada teman yang perempuan, perempuan biasa pakai jilbab di MI gitu ya, kemudian teman yang laki-lakinya ini iseng gitu kan ya, ditarik jilbabnya, dibuka jilbabnya, baru dia tertawa-tawa tanpa adanya kesalahan. Ini kan fenomenanya kan seperti itu gitu ya, fenomena yang kelihatannya oh dia itu nakal gitu ya, walaupun nanti teori pendidikan mengatakan oh nggak ada yang nakal gitu, karena secara riset pun dia sebenarnya bukan bukan apa ya, mungkin agak salah ngomong nih kalau bilang dia bukan nakal gitu ya, tapi mungkin ada sesuatu yang menjadikan dia itu seperti itu ya, mungkin bisa jadi pendidikan keluarganya atau keadaan keluarganya atau mungkin dia sendiri dari sisi psikologinya dan lain sebagainya, sehingga ketika bicara tentang ontologi kemudian kita dipraktekkan di sebuah penelitian utamanya nanti di fenomenologi misalnya, kita akan menemukan inti dari sebuah realitas, inti dari sebuah fenomena yang ada ya. Misalnya nih, mohon maaf nih, mungkin kalau kami di Jawa ini sering mendengar katanya di Sulawesi ini dari, mohon maaf, misalnya ada yang pribumi yang kemudian sering ada konflik dengan tenaga kerja asing, TKA misalnya ya. Nah, kalau kita yang di luar pasti nggak tahu, taunya mungkin dari media saja, oh ini salah, itu salah gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Ketika kita melakukan riset mendalam di sana, oh ternyata apa nih faktornya? Apakah faktor ekonomi, faktor kesempatan peluang, atau faktor mungkin kerusakan alam gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga ya tentu saja kita tidak bisa mengatakan, oh yang mungkin TKA-nya salah atau pribuminya salah, belum tentu gitu, karena kita belum melakukan riset ya. Atau mungkin di saudara-saudara kita yang di Papua juga mungkin kita tahunya itu gerakan Papua Merdeka misalnya gitu, kita nggak tahu seperti apa, sehingga kita kemudian ya tentu saja nanti akan lebih bijak untuk melihatnya. Kenapa? Karena pertanyaan dasar dalam perspektif ontologi ini terkait dengan apa, reality ya, ataupun realitas ya. Jadi ketika ada realitas gitu ya, kemudian jadi apakah realita yang diteliti objektif ataukah realita yang ada itu adalah produk dari kognitif individu ya. Kalau sekarang produk kognitif media tentu saja ya, dengan mudah kita melihat misalnya dulu di tahun 90-an gitu ya, karena saya generasi milenial awal ya, tahun 79 itu kita melihat oh ada seorang anak yang durhaka gitu ya, kemudian dikutuk menjadi ikan pari gitu kan ya. Oh, kita langsung percaya saja gitu. Jadi kita sebagai anak itu jadi takut gitu, jadi ini gitu. Tapi apakah itu sebuah realita, kita pakai itu sebuah fakta, ya belum tentu gitu ya. Dan juga ketika kemudian kenapa orang itu membuat video seperti itu, ya itu juga kita bisa teliti. Nah, tetapi kemudian debat dalam ontologi ini kita akan menemukan ya kita sebut sebagai aliran realisme dan nominalisme ya, di mana kalau realisme kan dia menganggap bahwa dunia sosial adalah secara independen dari apresiasi individu ya, sementara nominalisme itu adalah dunia sosial ini ya yang berada di luar kognitif berasal dari berasal dari sekadar nama, konsep dan label yang digunakan untuk menyusun realita. Oh ini sangat filosofis sekali gitu ya. Tetapi kemudian ternyata kalau kebetulan saya juga dari 2007 itu sudah mengajar sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan di sana konteks antara Qadariyah dengan Jabriyah yang dalam analisis saya itu sangat memang dipengaruhi oleh filsafatnya Yunani gitu ya. No problem menurut saya sebagai sebuah objek perdebatan, objek ilmu tidak ada masalah. Saya sangat open minded sekali dalam hal ini. Oke, ini bicara tentang ontologi ya. Yang berikutnya epistemologi, ini yang menurut saya sangat penting sekali. Saya membaca banyak sekali buku terkait dengan epistemologi ya, khususnya epistemologi Islam. Kita akan menemukan tentang ya bagaimana sumber sebuah ilmu pengetahuan, kemudian juga bagaimana sifat kebenaran sebuah ilmu pengetahuan, kemudian juga bagaimana standar dari sebuah ilmu pengetahuan, apakah pengetahuan itu benar atau salah. Nah, ini sangat-sangat debatable sekali gitu ya. Kalau dalam ranah filsafat itu biasanya yang menjadi pertanyaan ataupun sifat debat utamanya itu adalah tentang ya positivisme dengan post positivisme, ataupun bisa juga ada juga yang menyebutnya dengan anti positivisme. Nah, ini sangat panjang sekali nih tentang positivisme. Nah, yang menarik juga ya kita sebagai
tadi disebut dengan akademisi ataupun cendekiawan, insya Allah lah ya, kita belajar untuk lebih kritis juga ya, bagaimana munculnya positivisme ini ya, kemudian dibantah oleh, ada tadi menyebutnya dengan post positivisme atau sebenarnya lebih tepat ya anti positivisme gitu ya. Tapi di sini kita tidak menyebutkan, di sini tuh ya karena ranahnya yang saling debat atau yang saling mengembangkan teori itu adalah di Western sana gitu, sehingga kemudian ini Islamnya di mana gitu ya. Jadi cendekiawan-cendekiawan Islam di situ di mana gitu. Oh mungkin mereka mengambil ada beberapa gitu ya. Sehingga ketika bicara tentang riset metodologi, kita sangat sedikit sekali menemukan bagaimana saya menyebutnya dengan the art of Islamic research ataupun Islamic research approach gitu ya. Bagaimana pendekatan dari penelitian berbasis Islam. Kenapa? Karena ya memang beda sih ya. Jadi basic paradigmnya itu, paradigma awalnya dasar itu sudah berbeda. Tetapi kan kemudian kita juga harus bisa mensintesiskan bahwa tadi dari Western juga tidak semuanya jelek, tidak semuanya bagus gitu ya. Kemudian dalam Hadorah al-Islamiyah juga mungkin ada yang perlu kita kritisi juga, sehingga kita akan menemukan konteksnya mungkin sebuah usulannya itu adalah research approach ya, misalnya gitu ya, di Indonesia ini misalnya gitu. Oh berarti dia seperti ini, tentu saja dengan basic, dengan dasar yang kuat. Misalnya, saya buat penelitian dengan kawan di UIN Alauddin Makassar ya tentang filsafat dari ekonomi syariah gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya gitu. Tapi kemudian karena kita juga tidak mau seperti dari perkataan Ustaz Dr. Ahmad Sahidah ini ya, bahwa kita tidak mau terjebak kepada romantika histori masa lalu gitu, sehingga kemudian saya juga menggunakan pendekatannya bukan hanya maqasid ansih gitu ya, tetapi juga dengan konteks keindonesiaan tentu saja, sehingga kemudian epistemologinya pun dia juga bukan tadi mengawang-awang, tetapi dia juga mampu membumi sesuai dengan kultur dan juga saya nyebutnya dengan basic filosofi dari ya masyarakat di Nusantara ini tentu saja. Oke, ini ketika bicara tentang epistemologi ini menjadi sangat debatable, apalagi ketika kita membawa-bawa Islam gitu ya, seolah-olah itu nggak ada tempat tuh untuk sebuah kebenaran, karena memang base-nya adalah tadi wahyu gitu ya. Oke, ini juga menarik ketika gerakan humanisme ya, mungkin salah satu hasilnya adalah hak asasi manusia itu muncul gitu ya, maka kemudian human nature sebagai satu asumsi hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, tentu saja dengan semesta. Kemudian dia dibatasi. Ya udahlah, namanya juga ilmu itu kan netral. Bapak Ibu sekalian, ini saya mungkin ya tidak setuju dengan mengatakan bahwa ilmu itu netral gitu ya. Ketika saya kemarin hampir 3-4 kali membuat workshop tentang menulis dengan ChatGPT, saya mengatakan ChatGPT itu dia tidak netral, dia punya ideologi, dia punya ya paradigma gitu ya, sehingga kita nggak bisa kemudian mengambil 100% itu dari ChatGPT gitu ya, karena saya, dan ini bukan sebuah ini, saya explore ChatGPT itu ternyata ketika saya berbicara, saya menanyakan tentang ini, jawabannya dia ya datar-datar saja, apalagi ketika bicara tentang misalnya isu-isu LGBT misalnya dan sebagainya, mereka akan stop di situ ya, bahkan nanti yang dimunculkan tadi adalah hak asasi manusia dan lain sebagainya ya kan. Berarti saya bisa mengatakan ChatGPT punya ideologi, punya paradigma dan seterusnya, dan no problem, kita hidup di dunia silakan saja gitu, tinggal kita bisa diskusi tentu saja. Nah, tadi ketika bicara tentang human nature ini dalam perspektifnya post positivisme, baik strukturalisme dan lain sebagainya gitu ya, selalu yang dibahas itu adalah hanya hubungan antar manusia dan lingkungannya dengan semesta. Nah, lagi-lagi saya akan mengkritik kembali, ini juga terkait dengan dengan di mana berarti hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya ya. Ketika pertanyaan dasar dari human nature itu apakah manusia dan pengalamannya adalah produk dari lingkungan mereka gitu ya, secara mekanis ataupun determinis itu responsif terhadap situasi yang ditemui di dunia eksternal mereka, atau mereka manusia itu dipandang sebagai pencipta dari lingkungan mereka. Jadi ini tadi ketemu juga dengan teori tentang jadi manusia itu apakah
apakah wayang yang digerakkan oleh dalang gitu, atau mungkin dia free will, dia bebas gitu ya. Jadi ya mau apa saja manusia itu terserah gitu ya. Nah ini karena tadi adanya perdebatan terkait dengan human nature ini antara determinisme dengan yang disebut dengan volunteerisme. Ya, kalau volunteerisme kita tahu jadi filantropi ya, di orang-orang volunteer ya. Oke, metodologi ini menjadi hal penting. Kenapa? Karena dia berangkatnya pun dari sebuah paradigma yang kemudian membangun asumsi-asumsi ya, sehingga kemudian seseorang itu berusaha untuk mencari sebuah kebenaran ilmu ya. Nanti ada tahu, ada ilmu, ada pengetahuan, ada ilmu gitu ya. Nah, ini biasanya tadi memang dunia sosial tentu saja. Nah, jadi pertanyaan dasarnya, apakah dunia sosial ini adalah real, nyata, kemudian juga kenyataan objektif itu dia berada di luar individu, ataukah dia lebih soft ya, dan juga kenyataan personal yang berada di dalam diri individu. Nah, dari metodologi ini kita akan menemukan banyak sekali perdebatan terkait dengan bagaimana sebenarnya penelitian ataupun riset approach ataupun riset design ataupun riset paradigm itu menjadi sebuah objek yang menurut saya itu sangat mungkin untuk bisa dikembangkan. Saya membaca juga beberapa buku terkait dengan filsafat penelitian dari beberapa profesor yang ada di Indonesia gitu ya. Dan ternyata ya memang ya sudah cukup bagus gitu ya, sangat bagus mereka ya sesuai dengan gelarnya guru besar gitu. Tapi kemudian memang belum banyak dikutip oleh tokohnya. Yang mengutip paling biasanya hanya murid-muridnya di universitas itu saja. Jadi dia belum bisa mendunia gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan dalam bahan diskusi kita untuk filsafat dasar sebuah penelitian gitu ya. Baik itu yang kuantitatif ataupun yang kualitatif gitu ya. Karena kuantitatif kualitatif tadi ada sebuah sebuah objek ataupun sebuah numbers ataupun sebuah sifat dari data itu sendiri. Nah, ketika Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita bicara tentang riset, tentu saja itu yang perlu dipikirkan itu adalah pemilihan dalam desain penelitian. Nanti banyak sekali ada yang menyebutnya dengan desain penelitian, ada metode penelitian, bahkan masih ada yang menggunakan metodologi penelitian, walaupun di situ ada kata-kata logos gitu ya, ataupun pendekatan penelitian. Ini biasanya, tapi di sini kayaknya udah bisa semuanya. Ini kan dosen semuanya gitu ya. Tapi saya ngambil dari Densey dan Lincoln yang juga tahun 94 terkait dengan pilihan desain. Sehingga Ibu dan Bapak sekalian ketika mengajarkan tentang misalnya untuk penelitian tindakan kelas ya, pastikan yang mau di riset itu apa, kemudian juga ada sesuatu yang novelty-nya itu, ada sesuatu yang baru, dan yang paling penting tentu saja menyelesaikan masalah tanpa masalah tentu saja seharusnya gitu. Jadi tidak meninggalkan itu. Nah, ini terkait dengan pemilihan desain penelitian. Waktu saya kayaknya udah mau habis ini ya. Oke, dikit lagi ya. Jadi terkait dengan field of inquiry-nya, kemudian juga paradigm-nya, ya paradigm dari theoretical-nya, kemudian juga dari riset paradigm-nya itu juga penting sekali gitu ya, sehingga kemudian nanti sampai kepada melibatkan proses dalam teknik pengumpulannya, dan yang paling penting tentu saja how to analyze data gitu ya. Nah, ini yang kalau menurut saya ini ya, kalau menurut saya ada sebagai sebuah tamparan keras untuk peminat ataupun ya Muslim yang konsen di Islamic Studies gitu ya, ketika bicara tentang how to analyze data in Islamic perspective itu kayak gimana gitu. Paling ya biasanya paling terbatas pada orang-orang yang di Dirosah Islamiyah, di ulumul Quran, ulumul hadis, mungkin ada fikih ya, mungkin juga ada muqarran perbandingan, mungkin juga ada tahqiq misalnya gitu, taklik dan lain sebagainya. Nah, itu belum banyak dikembangkan. Ini menurut saya gitu ya, perspektif saya mungkin masih banyak keterbatasan. Ini perlu kita kembangkan sehingga sebuah ilmu tentu saja pertama berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian diriset, dibuat penelitian, kemudian dengan riset metodologi yang benar, dengan analisis data yang benar, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan, dan kesimpulan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari para akademisi, dari para peneliti terkait dengan penelitian yang digunakan, metodenya seperti apa, metodologi seperti apa, perspektif teoritisnya seperti apa, termasuk juga epistemologi yang mendukung dari teori yang digunakan tersebut. Terakhir ini terkait dengan elemen dalam desain penelitian ya, tadi saya sebut dengan epistemologi terkait dengan
dengan dia apakah objektivisme, konstruksionisme atau subjektivisme. Ya, perspektif teoritisnya terkait dengan positivisme, saya menyebutnya dengan post-positivisme ataupun interpretatif ataupun postmodernisme. Ada modernisme, ada postmodernisme. Kemudian metodologi ini saya batas sedikit saja, hanya empat saja, ya, eksperimental, etnografi, fenomenologi, grounded teori, case study, literatur review, kajian pustaka, ya banyak sekali, termasuk saya menyebutnya selalu dengan Islamic research approach gitu. Apakah dia sebuah approach ataukah sebuah metode? Saya rasa ini bisa menjadi sebuah ya diskusi kita bersama. Dan kalau teknik ya sampling, kuesioner, interview, atau mungkin dengan statistik, dengan SPSS, dengan e-views, dengan Lisrel, dengan samples dan sebagainya, itu sesuai dengan objek yang dibuat penelitiannya. Ini banyak sekali pembahasan saya terkait dengan penelitian, ya, termasuk juga tentang karakter-karakter dari penelitian yang ada. Baik, terima kasih, 35 menit dari saya, dan we can discuss about the research methodology in other perspective. Terima kasih, Dr. Abu Rizal Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter, Pak Direktur, Dr. Misno SHYSMI atas paparan materinya, sangat menarik saya kira Bapak Ibu sekalian. Satu hal tadi pada saat pembukaan yang menarik itu ketika Pak Dokter Misno menyebutkan bahwa kuantitatif itu sangat sangat menggelitik bagi saya. Saya kira ini merupakan perlu untuk memang kita sama-sama lebih baik lagi menyikapi hal-hal perbedaan-perbedaan yang terjadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kedua narasumber kita sudah menyajikan materinya sangat menarik. Saya kira dari awal sampai akhir kita semua menyimak dengan baik. Tentunya oleh karena itu waktu kita masih ada, kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta agar memberikan pertanyaannya ataupun semacam pertanyaan. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan Pak Agus Subairi tadi. Baik Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Dr. Misno. Siap. Salam dari Bogor. Terima kasih, banyak sekali yang menjadi hal baru yang didengar gitu. Betul kata Pak Abu Rizal, kalau pernah didengar katakan ini akan lebih banyak lagi. Nah, apa yang kemudian menjadi karakteristik dari kalimat terakhir yang disebutkan oleh Bapak tadi? Dalam hal ini penelitian yang ada hubungannya dengan post-positivisme atau bagaimana dengan postmodernis tadi ya? Apakah ini melampaui apa yang sedang sekarang kita lakukan gitu, atau seperti apa karakteristik terutama pada sebutan post-positivisme tadi? Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali pertanyaannya Pak. Kami persilakan lagi pada Bapak Ibu yang lain untuk mengajukan pertanyaannya sebelum kami serahkan kepada narasumber. Hanya boleh? Kita jawab satu-satu kali. Boleh. Biar lebih detail gitu ya. Nanti saya suka lupa soalnya. Monggo. Oke, saya sambil share screen. Terima kasih penanya yang sangat luar biasa. Ini sesuai dengan levelnya ini ya. Level lektor kepala, udah associate professor, atau mungkin mohon maaf, mungkin sudah profesor juga kayaknya. Oke. Amin. Jadi doa. Hal yang amin, ya betul. Ini ada hal yang menarik terkait dengan memang positivisme dengan post-positivisme dan juga apa yang disebut dengan critical method gitu ya. Nah, tadi yang nggak ke bawah yang selalu saya sampaikan, selalu saya combine itu adalah Islamic research gitu ya. Nah, ketika bicara tentang post-positivisme, tentu saja ini adalah satu paradigma yang dia itu muncul dari ketidakpuasan terhadap
positivisme, di mana sebuah kebenaran itu selalu selalu diukur dengan sebuah angka, dengan variabel-variabel yang sudah ditentukan gitu ya, dan juga dengan sampling. Walaupun nanti dari positif juga akan menunjukkan samplingnya udah sangat reliable gitu kan ya. Ini teman-teman di pendidikan pasti akan komentar. Tapi menurut saya nggak apa-apa juga, ini kan sebuah diskusi gitu ya. Jadi post-positivisme itu berangkat, sebenarnya sih yang lebih tepatnya itu post-positivisme ini, yaitu muncul dari para ilmuwan yang mereka konsen di ilmu atau rumpun ilmu sosial, terutama sosial kemasyarakatan dan antropologi manusia gitu ya. Jadi tentang kemanusiaan lah ilmu sosial itu. Sehingga ketika ilmu sosial itu kemudian diukur dengan statistik ataupun dengan angka, itu tidak mewakili kebenaran yang sifatnya lebih holistik atau lebih luas lah ya, lebih luas gitu. Sehingga kemudian mereka mengatakan oh nggak bisa, positivisme ini sangat membatasi dan tidak sesuai dengan makna yang ada. Ya, makna yang mendalam tentunya, deep meaning tadi yang ada, sehingga kemudian muncullah post positivisme ini. Nah, post ini juga nanti jangan salah kata gitu ya, karena post positivisme berarti post ini setelah positif, bukan gitu ya. Positivisme tetap ada, kemudian aliran post-positivisme muncul memang setelah positivisme itu muncul, tapi kemudian dia bersama-sama tuh sesuai dengan objek dari penelitiannya masing-masing. Nah, oke, tadi keywordnya adalah muncul dari ilmuwan yang mereka itu konsen di ilmu sosial, gitu ya. Misalnya, mohon maaf nih, cerita contohnya agak ekstrim. Kenapa sih orang-orang misalnya kemarin di Palestina misalnya itu mereka berani untuk bom bunuh diri misalnya gitu ya. Kenapa seperti itu? Atau mungkin ke Indonesia lah. Saya ingat sekali perang puputan di Bali misalnya. Kenapa perang puputan di Bali itu kemudian mereka itu berani, istilahnya itu anak kecil, bayi, remaja itu keluar dengan ya mengorbankan dirinya ditembak oleh Belanda. Gitu ya. Nah, kenapa mereka itu seperti itu? Atau mungkin di Jepang misalnya, kenapa biksu-biksu yang masa lalu itu mereka kuat untuk melakukan ya kita sebut saja semedi gitu, tanpa makan mungkin hanya beberapa tetes sedikit saja, kemudian untuk mencapai sebuah ya mereka itu kehidupan abadi gitu ya. Nah, kemudian juga yang kemarin saya baca belum agak lucu gitu ya, dan ini sangat antropologis sekali gitu dan sangat fenomenologis ketika orang Barat itu meneliti di Kalimantan Barat, di Pontianak gitu ya, karena kita tahu Pontianak itu artinya adalah kuntilanak gitu kan ya. Nah, mereka meneliti tentang kenapa muncul kuntilanak itu harus orang perempuan gitu kan ya. Itu kan nggak bisa dijawab pakai statistik, ya nggak bisa, apalagi ya itu nggak bisa. Nah, ini orang yang nggak paham biasanya mereka itu akan mentertawakan gitu ya, akan mentertawakan, oh seperti itu gitu ya. Nah, ini menurut saya ini penting. Jadi ilmu sosial yang kemudian mereka mencari sebuah kebenaran. Ya, kebetulan disertasi saya itu terkait dengan saya menggunakan etnografi juga di Kampung Naga dengan di Baduy gitu ya, untuk melihat misalnya di Kampung Naga misalnya dengan karakter yang khas, dengan sistem keberagaman yang unik ya, kemudian juga di Baduy juga sama, kemudian di Marunda Pulo juga sama juga gitu. Jadi saya ingin mencari makna yang mendalam dari itu, dan itu tidak bisa ditemukan oleh statistik ya, tidak bisa ditemukan oleh angka. Ya, belum lagi kalau kita ngomongin tentang agama kita ini gitu ya, ngomongin tentang Islam, itu tadi saya bilang kayaknya nggak ada tempat deh, baik kuantitatif ataupun kualitatif gitu ya. Ya paling ada saya pernah membuat penelitian juga misalnya pengaruh puasa Senin Kemis terhadap prestasi siswa misalnya, pengaruh sholat tahajud atau mungkin pengaruh hafalan terhadap prestasi siswa misalnya, dan supaya mungkin X1, X2, X3 sampai X16 terhadap Y atau mungkin Y1 dan seterusnya, ada moderator, ada intervening dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu ya nggak apa-apa, itu ya silakan saja dipakai gitu, karena memang objeknya itu. Dan kalau untuk skripsi, tesis dan disertasi kan memang selalu ada batasan sehingga tidak luas gitu ya, sesuai dengan filsafat dari penelitian, yaitu sumur, yaitu kecil gitu ya, sempit tapi mendalam.
gitu ya. Nah, itu yang post positivisme ini lebih panjang lagi nih. Nah, kalau terkait dengan modernisme ya, ini modernisme dia adalah lanjutan dari pengembangan dari post positivisme, di mana modernisme ini muncul. Kita juga jangan terjebak dengan misalnya ada ini Dr. Lukman Hidayat ini dari Lampung di Mesuji, Mesuji itu tradisional, Jakarta itu modern. Enggak, salah itu. Itu persepsi yang salah gitu ya. Nah, kemudian muncul lagi postmodernisme ya, strukturalisme, muncul lagi poststrukturalisme. Jadi pengembangan dari mencari sebuah kebenaran. Ya, mencari sebuah kebenaran, dan harusnya tidak berhenti seperti tadi ya, bahwa ilmu pengetahuan itu dan di situ dia tidak berhenti, bahkan dia continue, berkesinambungan, sehingga sekarang tadi makanya ada filsafat digital, ada filsafat keuangan. Kalau saya di fikih itu ada fikih, kalau di Buton itu ada fikih keraton gitu ya, ada fikih ruang angkasa, ada fikih terumbu karang, ada fikih bahari, semuanya ada lengkap gitu ya, sehingga ya open minded, dia terbuka dengan berbagai hal, termasuk ya di sini ada munculnya feminisme gitu ya. Kita kan melihat seorang feminisme itu hanya sebuah gerakan, enggak, dia adalah sebuah paradigma, sebuah worldview yang kemudian mereka bangun dan mereka ya kampanyekan ke seluruh dunia. Ya, termasuk juga ini misalnya etnografi kritis misalnya. Kan gini, kita kan muslim gitu ya, yang muslim yang beragama lain juga saya kan juga punya etika ya, punya adab. Misalnya saya mau meneliti tentang misalnya karena menggunakan etnografi ya, misalnya yang di Papua misalnya, karena saya pengen mengetahui makna mendalam gitu, kemudian yaudahlah saya ini aja nikah sama orang sana gitu kan ya. Nah, nggak tahu ini apa enggak. Nah, jadi inti itu dia banyak sekali. Saya ingat sekali waktu saya kuliah di S3 itu ada seorang dokter muda mengatakan, ya biasa karena generasinya agak di atas saya gitu ya. Beliau mengatakan kalau kita meneliti apalagi pakai etnografi, kita tuh harus ini dulu nih, harus keluar dulu dari Islam katanya gitu. Jadi tanggalkan dulu identitas kita, muslim kita, ya enggak segitunya kali Pak gitu. Sama-sama ada teman-teman di prodi S3-nya Religion Studies, mereka mengatakan kalau udah selesai belajar itu aduh kita syahadat dulu. Tadi kayaknya udah murtad semuanya. Nah, ini kan ya ini terkait dengan riset gitu ya, riset gitu. Jadi menurut saya etnografi kritis juga terkait bukan berarti ketika ada orang yang meneliti di lokalisasi gitu kemudian dia melakukannya. Kalau yang etnografi kan memang seperti itu gitu ya. Kalau mau etnografi ya participation action research ya lokalisasi mereka mempraktekannya seperti apa gitu. Jadi